kasih. Pro 1 RRI. Segera Anda dengarkan Beranda Nusantara. Usaha maju kita mendunia. Beranda Nusantara. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda semua. Edisi hari ini tepatnya di hari Selasa 24 Mei 2022. Bersama saya Lydia, kita jumpa di Lintas Palembang Siang dan kita berjumpa dalam acara Beranda Nusantara, UMKM Usaha Maju Kita Mendunia. Dan tentunya pendengar, untuk kesempatan di pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu mengangkat potensi kain jumputan khas Palembang. Saat ini sudah hadir tamu-tamu yang luar biasa, narasumber kita di studio Pro 1 RRI Palembang. Ada 3 narasumber yang luar biasa. Narasumber kita yang pertama ada Ibu Santi Manura SIP, ya. Beliau adalah Lurah Tuan Kentang, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Iya, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mbak Lydia ya. Oke, kemudian ada juga narasumber kita yang kedua, beliau adalah Kabid Industri Agro Sumatera Selatan. Siapakah gerangan? Beliau adalah Ibu Herni Badeswata STMSI. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Waduh, ini suaranya kayak penyiar semua. Sudah latihan. Sudah latihan ya Bu ya. Sudah latihan. Oke, ini yang paling ganteng sendiri ya. Ini ada namanya Pak Sofyan Chandra, betul ya Pak ya? Oke, Pak Sofyan Chandra ini merupakan pelaku usaha dan juga merupakan pengrajin tenun blongsong dan jumputan, betul ya Pak ya? Betul sekali. Oke, assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, iya. Maskernya nggak apa-apa dibuka Pak? Iya, biar wajah gantengnya kelihatan ya di YouTube kita ya. Baik, hari ini tentunya kita akan mengangkat dalam Beranda Nusantara. Kita berharap usaha maju, kita pun mendunia begitu ya. Dan kita mengangkat potensi yang ada di daerah kita di Sumatera Selatan adalah mengangkat potensi kain jumputan khas Palembang. Saya ke narasumber yang pertama terlebih dahulu ya, Bu Santi, gitu ya panggilnya? Iya. Atau panggil Kak Santi aja nih? Ya, terserah aja. Terserah aja ya. Oke, baik. Ini Bu Santi adalah Lurah Tuan Kentang, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Kita pengen tanya nih Bu Santi. Ini kaitannya mengangkat potensi kain jumputan khas Palembang. Ini potensi yang dilihat ya, dari usaha UMKM ini yang ada di wilayah kelurahan Ibu sendiri tuh Bu, di Kecamatan Jakabaring itu seperti apa Bu? Sebenarnya potensi ini sangat bagus dan sangat baik sekali ya Iya. Bu ya. Karena bermula dari masyarakat biasa yang mempunyai kerajinan jumputan maupun tenunan, dan ini bisa menjadi sesuatu yang sangat baik dan sangat berkarya sekali. Karena di sini kita mengangkat pengrajin-pengrajin ini membuat jumputan kain khas Palembang. Jumputan kain khas Palembang. Iya, jadi kain khas Palembang ini dibikin dan dibuat oleh pengrajin, oleh masyarakat biasa yang bisa menghasilkan karya seni yang sangat indah dan baik. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat kita dukung sekali melalui kelurahan. Dan kami sebagai kepala wilayah di kelurahan juga mendukung dan juga mensupport pengrajin agar supaya pengrajin menghasilkan karya-karya inovasi yang terbaru yang dapat dijadikan kain batik untuk Palembang gitu. Oke, untuk Palembang. Nah, Iya. ini tadi sempat disinggung mengenai support ya. Iya. Support dari namanya pemerintah daerah setempat begitu ya, Bu ya. Iya. Ini supportnya seperti apa nih, Bu, yang diberikan kepada masyarakat itu sendiri? Iya, jadi kami support di sini adalah kami melalui pemerintah Kota Palembang. Aha. Jadi melalui Dinas Perindustrian Kota Palembang. Oke. Jadi para pengrajin ini dibina. Oke. Dibina, diberikan pelatihan dan pembekalan sosialisasi bagaimana caranya memanajemen pengrajin itu sendiri. Dalam artian kami melalui juga kelurahan bersama dengan pemerintah Kota Palembang di Dinas Perindustrian itu memberikan pembekalan pelatihan bagaimana pengrajin agar supaya bisa memanajemen
pengrajin itu sendiri agar supaya bisa memasarkan dan Iya. juga bagaimana cara pemasaran dan juga bagaimana cara pemasaran secara offline maupun online gitu. Apalagi di zaman digital seperti Iya, ini ya Bu ya. betul. Oke, baik, nanti kita lanjut lagi. Kita beralih ke narasumber kita yang kedua. Iya, Ibu Herni. Iya, Bu Herni, kita pengen tahu nih Ibu Herni sebagai Kabid Industri Agro Sumatera Selatan ya. Tadi sempat disinggung bahwa ada kinerja yang baik begitu ya antara pemerintah setempat dengan tentunya dari industri ya Bu ya, agrowisata ya. Nah oke, dari Dinas Perindustrian kami pengen tahu nih Bu, upaya apa yang dilakukan dalam menunjang tentunya agar pelaku UMKM ini bisa go internasional, kalau bisa bukan cuma sekedar nasional tentang kain jumputan Palembang ini Bu. Silakan. Baik, kalau kita dari pemerintahan mungkin sama dengan Mbak Santi ini. Iya. Kita lebih ke regulasi mungkin Regulasi, seperti apa ya. regulasinya Jadi Bu? regulasi yang kami terbitkan itu antara lain itu kalau yang dari Kota Palembang itu mereka punya keputusan wali kota yang menyatakan bahwa kawasan Tuan Kentang itu sebagai sentra industri jumputan dan tenun. Artinya sentra industri Iya. dan tenun. Dan Artinya tenun. kalau seandainya ada wisatawan datang, kita akan ke sentra tersebut begitu Bu? bisa seperti itu. Nah, kemudian dari pemerintah provinsi Sumatera Selatan itu kita sudah membuatkan surat edaran bahwa surat edaran yang pertama itu 009 itu tentang pemakaian seragam jumputan untuk pegawai ASN di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Jadi di setiap hari Jumat kita itu diwajibkan memakai jumputan atau tenun khas Palembang. Nah, kemudian kita juga punya edaran yang dimana setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dekranasda atau organisasi kewanitaan itu memakai jumputan atau tenun khas daerah sebagai dress code-nya. Nah, jadi itu kan secara tidak langsung mungkin terasa bagi pengrajin ya lonjakan pasarnya itu. Karena kalau kita lihat pegawai ASN di provinsi itu luar biasa banyak ya, maksudnya sekitar berapa ribu kan. Itu sudah menjadi pangsa pasar yang cukup luas, belum lagi kalau kita keluar. Nah, selain itu kita juga memperkenalkan jumputan ini melalui baik secara yang standar lah ya, promosi, pameran seperti itu. Kemudian juga ada kita punya Kriya Sriwijaya sebagai pusat promosi dan pusat edukasi untuk kerajinan khas Sumsel. Itu mungkin salah satu peranan pemerintah di situ. Itu Kriya Sriwijaya itu bertugas seperti apa nih Bu? Tugas Kriya Sriwijaya itu sebenarnya sebagai pusat promosi semua kerajinan di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kerajinan-kerajinan unggulan yang sudah dikurasi tentunya karena ini kan menjadi wajahnya kerajinan Sumsel. Jadi kan harus yang ya kita kira-kira kalau dibawa keluar itu representasinya tuh bagus, rapi, yang seperti itu kan. Nah, itu semua produk-produk unggulan di semua kabupaten kota ada di Kriya Sriwijaya. Ada di Kriya Sriwijaya. Iya, termasuk juga jumputan. Termasuk jumputan. Oke. Jumputan, tenun, semuanya ada. Oke, jadi di Kriya Sriwijaya. Di Artinya Kriya di situ Sriwijaya. masyarakat secara umum ataupun juga mungkin bagi wisatawan yang datang itu bisa mendapatkan edukasi dari situ begitu Bu? Iya, benar. Jadi kalau seandainya ada kabupaten kota yang mau untuk pengrajinnya mau dilatih lebih lanjut mungkin tentang pewarnaan atau tentang branding produknya itu bisa di Kriya Sriwijaya. Oke. Seperti itu. Jadi Bisa itu di makanya Kriya. dibilang sebagai pusat promosi dan edukasi. Pusat promosi dan edukasi itu ya, Kriya Sriwijaya. Oke, itu kita garis bawahi. Oke, saya mau ke tentunya pelaku usaha itu sendiri ya. Kami juga nanti menantikan partisipasi Anda pendengar untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0711 369977 ya, atau juga bisa melalui WhatsApp Ru1 RRI Palembang di 0821 79279090. Nah, kita ke Pak Sofyan Chandra selaku pelaku usaha atau pengrajin tenun blongsong dan juga jumputan. Pak Sofyan sendiri udah berapa lama nih Pak bergelut tentunya di usaha ini? Kalau kita bicara masalah berapa lama, mungkin Iya. saya dari kecil ya, Sudah dari kecil? Dari kecil karena dari usaha orang tua ya. Jadi sudah usaha turun temurun ya? Sudah turun temurun untuk tenun blongsong ini. Nah, kalau saya sendiri itu baru terjun tahun 2015. Dari tahun 2015. 2015 itu baru terjun di tenun blongsong. Kemudian juga saya bisa
membuat kain jumputan juga, karena kalau dulu kan sepaket itu. Kalau tenun kan hasil dari tenun ada yang jadi jumputan, ada yang memang jadi kain sarung ataupun bahan gitu. Oke. Tanaman blongsong. Ini kesulitan apa nih Pak yang tentunya dihadapi ketika tentunya terjun di dalam usaha tentunya kain tenun dan blongsong dan jumputan ini Pak? Kalau kesulitan sih bisa dikatakan sih Tidak ada? tidak banyak, karena kita dekat sama sumber informasinya, yaitu dari orang tua kita kan. Nah, terus juga peran pemerintah juga sangat aktif ya dalam memberikan edukasi, pelatihan-pelatihan, promosi, terus mengenalkan kita dengan budaya-budaya daerah lain ya, sehingga kita bisa mengkombinasikan baik itu secara tekniknya maupun sistem pembuatannya, konsepnya bisa kita kombinasikan dengan apa yang ada di Palembang, sehingga proses pembuatan yang dulu harusnya seminggu bisa kita 3 hari kita buat gitu kan, karena kemajuan daripada teknologi kan. Kemajuan dari teknologi itu sendiri ya. dikenalkan Jadi berdasarkan dari edukasi dari pemerintah setempat juga begitu Pak? Pemerintah sempat ya berkoordinasi dengan Bu Lurah ya, Pemkot, Pemprov ya kan. Apalagi kita dekat sekali sama Dekranasda Bu ya. Lokasinya itu dari belakang tuh dekat sekali ya. Iya. Tadi sempat disinggung juga oleh Ibu ini ya, Bu Herni tadi, bahwa pemerintah kota tentunya dalam regulasinya begitu ya Bu ya, itu meminta kepada ASN untuk bisa tentunya bangga dengan kain jumputan kita sendiri. Ini bagaimana yang dirasakan Bapak sebagai tentunya pengusaha atau pelaku usaha terhadap kebijakan tersebut? Soal kebijakan pemerintah sih menurut saya luar biasa sekali ya. Terus saya terima kasih kepada Pemprov Palembang, Pemkot Palembang ya. Kalau dulu kami pengrajin ini proses bisnisnya tuh B2B. Seperti apa tuh? Jadi kita buat, kita antar ke pasar, ke pasar gitu. Alhamdulillah sekarang Bu, kita sudah B2C ya, kita ketemu konsumen langsung ya. Nah, sebagian juga masih ada kita B2B, tapi separuhnya kita bisa ketemu konsumen langsung. Bisa gitu berjumpa dengan konsumen langsung. dengan konsumen Artinya langsung. konsumen langsung bisa bertanya dengan tentunya sebagai pengrajin begitu ya Pak? Betul. Jadi kita juga sebagai pengrajin ini bukan hanya apa ya, berbicara masalah bisnis ya, kita lebih ke arah filosofinya kita jelaskan, terus juga kita bisa membuka peluang untuk edukasi bagi generasi muda, anak sekolah kan. Nah, jadi salah satu menjaga budaya kan bukan karena kita memproduksinya terus Bu ya, tapi ya kita lebih ke apa ya, regenerasi lah Bu. Regenerasi. Jadi ada nilai-nilai filosofi juga yang harus diajarkan ya. Harus diajarkan konsepnya seperti apa gitu kan. Baru kita berikanlah di antara gempuran-gempuran budaya Asing begitu ya. Oke. Baik, ke Bu Lurah lagi. Ya baik. Kepada Bu Santi kembali. Bu Santi, kita pengen tahu, tadi kan sempat disinggung bahwa tentunya pemerintah daerah, pemerintah setempat tentunya sangat mendukung, sangat memberikan support. Salah satunya adalah memberikan edukasi. Nah, edukasi yang berjalan itu seperti apa? Kemudian mungkin akan diberikan pelatihan begitu ya Bu ya. Mungkin jangka waktu pelatihannya seperti apa dan pelatihan seperti apa yang diberikan kepada tentunya para pengrajin ini Bu? Ya, jadi kami ini dari kelurahan ini bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Kota Palembang ya. Jadi pemerintah Kota Palembang sudah menugaskan Dinas Perindustrian untuk membina para pengrajin melalui dengan memberikan edukasi dan juga bimbingan serta pelatihan. Nah, dalam permasalahan pelatihan dan bimbingan ini pernah beberapa kali sudah dilaksanakan oleh pengrajin dan juga perindustrian. Pengrajin ini dibekali cara seperti cara membatik. Seperti yang dikatakan oleh Pak Sopian tadi, sebagai pengrajin kalau dulu ya kita batik Palembang artinya begitu Bu? Iya, batik Palembang jumputan itu adalah batik Palembang. Iya. Jadi kalau dulu untuk pengerjaan satu jumputan aja itu bisa waktunya lama sekali. Nah, jadi berkat dengan adanya pelatihan dan bimbingan dari pemerintah Kota Palembang, jadi membuat jumputan itu bisa 3 hari, nggak terlalu lama. Jadi kalau dulu kita menenun itu sudah sampai bisa 1 bulan. Satu bulan. Tenunan. Dayan, Satu tenunan? Satu tenunan aja itu bisa 1 bulan. Wow. Nah, jadi berkat dengan adanya
adanya pelatihan dan bimbingan dari pemerintah Kota Palembang untuk pengrajin, dari pemerintah provinsi juga ada kontribusinya juga untuk memberikan edukasi seperti itu. Jadi untuk melaksanakan satu tenunan saja itu enggak terlalu lama. Oh, jadi nggak perlu sampai butuh 1 bulan seperti yang tadi ya Bu enggak. ya? Jadi ada mesin, ada diberikan peralatan. Jadi diberikan bantuan peralatan untuk supaya prosesnya ini agak berjalan dengan lancar dan dipermudah gitu. Jadi bisa menghasilkan lebih banyak begitu ya Bu ya dalam jangka waktu Jadi ya? karena pada saat ini saya lihat juga progres untuk pemasaran itu kan sudah banyak. Jadi mungkin dari pengrajin sendiri sudah banyak melalui dari pemerintah maupun dari swasta yang banyak memesan barang-barang itu kan. Jadi mereka itu harus ekstra bekerja agar supaya menghasilkan barang-barang jumputan dan kain tenun ini lebih banyak gitu. Karena permintaan pasar begitu tadi ya Bu ya? Permintaan pasar. Oke, baik. Kembali ke Bu Herni. Tadi sempat disinggung oleh Bu Santi bahwa adanya kerjasama yang baik antara pemerintah kota dan juga pemerintah provinsi ya. Dalam hal ini adalah dari Dinas Perindustrian sendiri Bu. Kita pengen tahu, tadi kan sempat disinggung katanya diberikan pelatihan nih. Nah ini untuk tentunya kan kalau memberikan pelatihan artinya ada gurunya begitu ya Bu ya. Ini dari mana nih Bu diambil gurunya yang tentunya untuk bisa mengajarkan, mengedukasi daripada para pelaku usaha ini sendiri Bu? Ya, tergantung pelatihannya. Karena kalau kita pembinaan yang kita berikan di di pembinaan yang kita lakukan di Dinas Perindustrian ini ada 2. Pertama yang untuk wirausaha baru. Wirausaha baru itu kan lebih bersifat mungkin baru sebatas manajemen keuangan, mungkin dengan BIMTEK dasar ya, seperti bikin motif dia baru atau pewarnaan. Nah, itu tergantung dengan jenis BIMTEK-nya. Kalau BIMTEK-nya teknis itu biasanya kita bekerja sama bisa dengan balai batik yang ada di Jogja, atau kita juga punya sendiri instruktur untuk jumputan ada kita. Kemudian kita juga bekerja sama dengan yang senior mereka ini yang pengrajin yang sudah lebih dahulu, yang sudah mungkin sudah setengah sepuh lah ya, ekspornya, ahlinya. Nah seperti boleh kan kita sebut nama boleh, ya? Nggak apa-apa. Yang kalau saya tahu di Tuan Kentang itu Pak Bakarudin, Ibu Asia itu apa namanya? Itu adalah masternya masternya jumputan. Itu yang masih ada, yang ilmunya masih bisa terus kita gali kan, seperti itu. Nah kemudian kita juga selain pembinaan yang pertama tadi, yang kedua tadi untuk yang mungkin yang sudah artinya yang sudah secara rutin berproduksi, mereka butuh branding, itu bisa kita bantu untuk brandingnya. Jadi logonya itu yang kita bantu, atau kemasannya, karena kan sekarang nih kita nggak cukup jualan tuh kain dimasukin plastik langsung dijual, enggak, kadang kan pakai kotak, dikasih logo yang cantik, kadang disisipin kata-kata penyemangat seperti itu kan, untuk mengingat bahwa itu dari Palembang loh gitu ya. Seperti itu. Nah itu salah satu fungsi itu juga ada di Kriya Sriwijaya. Kriya Sriwijaya ini kan diinisiasi atau merupakan rintisan dari Ibu Ketua Dekranasda. Jadi Ibu Febri Manderu itu yang merintis adanya Kriya Sriwijaya. Dari Ibu Gubernur ya begitu ya. Benar. Jadi sekarang ini kerjasamanya itu Dinas Perindustrian Kabupaten Kota, atau dalam hal ini Kota Palembang, pengrajin, kita Dinas Perindustrian dan Dekranasda. Ini kenapa Tuan Kentang yang dipilih nih Bu sebagai sentra industrinya gitu? Karena berdasarkan keputusan wali kota tadi, memang secara turun temurun di situ sudah ada jumputan dan tenun. Kalau kita bicara songket itu adanya di Tangga Buntung. Seperti itu. Jadi itu sentranya ya Bu sentranya. ya. Jadi pendengar, buat Anda yang mungkin tertarik ini bisa langsung ke sentra industrinya sendiri ya untuk bisa mendapatkan informasi-informasi yang terbaik tentunya. Kita kembali lagi ke Pak Sopian ya. Kita persilakan saja Anda untuk bisa bertanya langsung dengan para narasumber di line telepon 0711369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang di 0821 79279090. Nah tadi Pak
Sofyan sempat mengatakan bahwa kan diajarkan oleh master-masternya nih Pak Sofyan. Tadi juga sempat disinggung bahwa wah Mbak Lydia kalau ngomongin masalah kerajinan itu bukan artinya juga ngomongin masalah budaya ya Pak ya. Artinya ini tidak terlepas dari bahwa ada makna-makna filosofi. Nah ini kan tadi sempat disinggung bahwa kalau bisa dengan hasil karya yang ini apalagi pesanan banyak nih gitu ya. Tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai filosofi itu. Nah itu bagaimana nih Pak Sofyan? Jadi misalnya dalam membuat sebuah kain atau apa itu kan ada nilai-nilai filosofinya agar nilai filosofi tetap ada, tetapi inovasi tetap jalan seperti itu. Bagaimana Pak? Ya, seperti yang ditanya penjelasan tadi kan dari pelatihan-pelatihan itu kita timbul inovasi ya. Tapi kita ini tetap berakar pada akar budaya yang lama. Yang gitu lama, kan. oke. Sepertinya contoh salah satu motif tenun misalnya Gajah Mada yang kombinasi dengan motif lain yang digabungkan gitu kan. Nah itu kita jelaskan gitu kan. Oh ini motif ini terinspirasi mungkin dari waktu di Jogja atau gimana yang bisa kita gabungkan kan seperti itu. Nah itu jadi kita tetap misalnya ada kain jumputan yang kita kan lebih mirip shibori sebenarnya jumputannya. Konsep-konsep shibori bisa kita terapkan tapi tidak meninggalkan motif-motif yang ada di kain Palembang ya kayak titik 7 gitu kan. Jadi inovasinya jalan tetapi tetap dengan konsep-konsep lama sudah ada gitu ya. Konsep lama harus tetap ada dan itu kita harus beritahukan ke konsumen kan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau mau beli pakaian yang hanya sekali pakai beberapa bulan nggak digunakan lagi mungkin di pasar banyak ya. Tapi kalau untuk yang budaya ini bisa disimpan lah ya jadi kenangan gitu kan bisa diceritakan bahwa mungkin saya dulu pernah ke Palembang gitu ini cerita kain oleh-olehnya seperti ini kainnya seperti ini ya Pak ya. Itu, ya. Ini ada nggak kira-kira Pak ketika mungkin di dalam hal pemasaran apa yang menjadi kesulitan Pak? Kalau di hal pemasaran sih kalau sekarang sih malah lebih mudah ya ada online ya. Ada online terus juga dari pemerintah juga menyediakan berbagai tempat fasilitas ya untuk ajang promosi seperti KRIA ya. Terima kasih juga kepada Pemprov Sumatera Selatan yang sudah memberikan tempat promosi kepada kami gitu kan. Nah, terus juga dalam berjualan ini kan misalnya hasil produksi yang kita pasarkan itu juga kita minta bantuan reseller gitu yang sudah lama berhubungan dengan kita kan ada yang dari temurun udah ke kita gitu. Oh jadi dari turun temurun sudah baliknya ke sini ya. Oke. Baik nanti kita akan ngomong lebih lanjut ya Bu ya. Kita dengarkan dulu yang satu ini tetaplah bersama kami masih di Beranda Nusantara. Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Ibu lagi ngomong sama siapa sih? Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh nak, program pemerintah yang satu ini itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si COVID. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok. Ngendorse Bu. Ya gitulah deh pokoknya. Tapi emang benar Bu, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi Bu. Nah ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa. Wah, kok gitu ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng pempek. Walah kosong pempekku. Masih bersama Anda, Beranda Nusantara. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali lagi masih dalam acara Beranda Nusantara dengan 3 narasumber yang luar biasa. Tentunya di Beranda Nusantara kita usaha maju kita mendunia, mengangkat potensi kain jumputan khas Palembang. Ya, ada Bu Santi, kemudian Bu Herni dan juga Pak Sofyan ya. Kembali kepada Bu Santi nih Bu Santi. Kita tahu nih Bu Santi ya, bahwa kurang lebih hampir 2 tahun ya kita terdampak, ini bukan cuma kita tetapi sudah mendunia begitu ya, terdampak COVID-19. Nah, ini terkaitnya dengan tentunya para pelaku usaha ini Bu.
Ini yang Ibu pantau sebagai dari pemerintah setempat ini, Bu. Ini bagaimana tentunya dampak dari COVID ini terhadap usaha dari pelaku usaha ini sendiri, Bu? Ya, baik. Kalau menurut pendapat saya dan pengamatan saya, analisa saya kepada pengrajin, saya lihat mungkin memang kita selama 2 tahun lebih ya, sampai sekarang pun masih ada COVID. Jadi tetapi ada hikmah tersendiri bagi para pengrajin. Ada hikmah, artinya di sini para pengrajin selama ini kan ada yang belum mengenal masalah online, pemasaran online. Tetapi berkat karena adanya COVID, jadi para pengrajin sendiri ini sudah mengenal penjualan dan pemasaran secara online. Baik Jadi itu lebih melek teknologi begitu ya, Bu ya? betul. Jadi yang selama ini mereka tidak mengerti tentang pemasaran secara online, sekarang sudah bisa. Bahkan dari pemasaran secara online ini mereka bisa meraup keuntungan yang lebih. Artinya masyarakat kan udah males keluar rumah nih karena COVID. Jadi mereka mending ini aja, pesan aja melalui online. New normal. Iya, new normal ya. Nah, jadi bahkan karena COVID ini sendiri memberikan hikmah tersendiri bagi para pengrajin sehingga pemesan itu banyak melalui online gitu. Oh, jadi lebih banyak ke online daripada offline begitu, Bu? Iya, karena kan masyarakat kan tidak boleh bertemu nih. Kita baik pengrajin ataupun juga pembeli sendiri, mereka tidak boleh karena ada COVID dan mungkin ada protokol kesehatan yang harus dijaga. Jadi ada pembatasan, jadi melalui online, baik itu secara online Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Berarti gitu. menggunakan media multiplatform ya, Bu ya? Iya, Artinya melek digital gitu Iya, ya. betul. Oke, baik Bu Harni, kembali Bu Harni. Ini Bu Harni tadi sempat masih kaitannya dengan COVID juga ya tadi ya. Oh, ini tamparan yang luar biasa ya. Ini terhadap perekonomian begitu ya, Bu ya. Terhadap perekonomian bukan cuma kita tetapi juga dunia. Nah, untuk tentunya pelaku usaha ini sendiri bagaimana nih Bu Herni? Tentunya tadi sempat disinggung bahwa sudah melek teknologi nih jadinya gara-gara COVID gitu kan gitu. Iya, Jadi nah ini tadi sempat disinggung juga mengenai branding. Kalau brandingnya antara yang dia offline dengan online bagaimana nih Bu? Biasanya sama aja antara offline dengan online. Jadi memang setelah 2 tahun ini itu kan terasa benar bagi pelaku UMKM itu selama COVID ini bagaimana pemasaran, karena pasar yang biasanya konvensional ketemu antara konsumen dengan pedagangnya itu menjadi terhalang oleh kondisi. Kemudian kan dari situ muncullah online. Nah, kita juga dari Dinas Perindustrian Provinsi itu kita latih, kita berikan BIMTEK, salah satu BIMTEK kita untuk memperkenalkan e-commerce, pasar digital ya. Jadi kita gandengkan mereka dengan Shopee, Bukalapak atau Tokopedia. Nah, jadi dari situ mereka bisa bagaimana punya toko lapak ya istilahnya, lapak sendiri di platform online seperti itu salah satunya. Kemudian satu lagi apa tadi ya, lupa. Mengenai brandingnya tadi. Nah, iya, branding itu kan tetap harus, walaupun mereka justru kalau mereka online branding itu jadi penting karena kan kita tidak melihat secara langsung konsumen. Jadi mereka hanya melihat harus secara detailnya visual. lebih Jadi mereka harus bisa menampilkan produk mereka itu semenarik mungkin lewat foto atau lewat testimoni kan seperti itu. Nah, iya. Jadi di situ yang harus kita perkuat malah brandingnya. Oh, jadi dari branding itu yang akan memperkuat gitu ya? Itulah yang memberikan kesan kan kepada konsumen. Oh, ininya bagus. Oh, pelayanannya bagus kan seperti itu. Itu kan tahapan-tahapannya. Pertama kan kita lihat dulu produknya. Ya, oke. Ini kayaknya bagus. Kedua kita lihat harganya. Harganya gimana gitu ya? Terus yang ketiga baru kita berhubungan langsung dengan sellernya. Apakah ini enak komunikasinya, apakah itu semua jadi satu modul untuk e-commerce gitu loh. Jadi pendapat ataupun juga dari yang mungkin sudah menjadi konsumen itu menjadi hal yang sangat penting ya Bu ya? Menjadi hal yang sangat penting. Menjadi rekomendasi bagi orang yang ingin beli gitu ya? Iya, rata-rata kan kalau kita lihat edukasi juga untuk konsumennya itu pasti diedukasi juga, lihat testimoni sebelumnya. Pasti ada kan seperti itu. Makanya di e-commerce itu mereka sering menampilkan testimoni karena itu menjadi penilaian kan. Makanya jadi UMKM kita itu
biar bisa juga bersaing secara online tuh ya brandingnya itu tadi. Nah, mereka harus bisa ngikutin. Kita sekarang kalau kita nggak bisa ikut dengan Kemajuan digital, iya. dengan Tertinggal. kemajuan, Tertinggal. tertinggal kita. Iya, tertinggal betul. Jauh kita akan tertinggal. Karena dunia ini sudah tanpa batas kalau sekarang kan. Iya, karena dunia ada dalam genggaman. Nah, gitu ya. dalam genggaman, dalam HP. Dalam HP semuanya ya. Oke, baik Pak Sofian kembali nih Pak Sofian. Sudah masih tetap kaitannya dengan COVID tadi nih Pak Sofian. Ini bagaimana dengan tentunya angka penjualan ketika masa COVID yang kurang lebih 2 tahun ya yang menghantam tentunya perekonomian Indonesia. Kalau Pak Sofian selaku pelaku usaha sendiri bagaimana merasakannya ini Pak? Waktu awal COVID ya, Iya. yang terparah itu tahun 2020 ya. Tahun 2020. Lalu itu sampai saya stop produksi itu kurang lebih 4 bulan. 4 bulan stop produksi. Stop produksi, saya harus nge-save kan. Kondisi keuangan juga begitu, juga beberapa pengrajin ya kan menyetop produksi. Akan tetapi untuk penjualan yang ada di tahun 2021 udah mulai waktu pemerintah melonggarkan sedikit Bu ya. Sedikit ya. Itu udah mulai jalan ya dikit-dikit ya. Tapi kita mau produksi banyak itu belum berani karena kita belum tahu arahnya. Ya kan, apakah tambah parah ataukah akan jadi endemik, kita belum tahu kan. Jadi kita menjual yang ada aja hanya untuk mencukupi kebutuhan palingnya seperti itu. Nah ini kan tadi kaitannya juga sempat disinggung oleh Bu Harni dan juga Bu Santi mengenai penjualan secara online itu sendiri ya, apalagi di masa COVID itu sangat penting ya. Nah ini mulainya online sendiri itu sejak kapan nih Pak? Apakah sejak COVID atau sebelum COVID sudah ada online? Tetapi ketika kondisinya COVID jauh lebih meningkat nih untuk penjualan online atau seperti apa? Itu sebelum online pemerintah provinsi dan kota itu udah gencar kok mengenalkan kita ya, Secara kita online. untuk Secara online ya? online bahwa kita itu harus sudah siap nggak siap kita harus terima perubahan yang ada yang bakal terjadi ya. Iya. Tapi kan kami ini merasa nyaman dengan keadaan yang ada ya. Mungkin dengan COVID ini kita ambil sisi positifnya, kita dipaksa loh untuk belajar ya. Kalau enggak kamu Nggak akan maju akan gitu ya? maju gitu kan. Ya alhamdulillah bekal udah ada, tinggal jalanin aja kan. Ilmu-ilmu yang sudah diberikan dari pelatihan, dari binaan itu udah ada, jadi kita tinggal jalanin aja gitu. Oke, nah ini Pak Sofian, ketika tadi Pak Sofian menyebutkan bahwa di saat COVID-19 sempat 4 bulan tidak memproduksi begitu ya, akhirnya menjual yang ada yang secukupnya aja begitu ya. Ini bagaimana kan, ini kan sebagai pelaku usaha ya Bu ya, artinya ini kan membuka peluang kerja bagi yang ada di lingkungan sekitar begitu ya. Nah ini bagaimana dengan tentunya para pekerja, apakah dengan COVID-19 ini akhirnya berdampak kepada tenaga kerja yang mungkin akhirnya ada yang dirumahkan atau seperti apa nih Pak? Alhamdulillah mereka juga mengerti dengan keadaan ini kan. Karya beberapa pengrajin saya juga mengerti. Ya kami juga merasakan itu, kita sama-sama merasakan hal ini seperti itu kan. Apa boleh buat, kita stop dulu produksi kan, nanti kita lanjut lagi, mereka nerima kok. Karena memang masalah ini kan sudah global kan. Sudah menjadi masalah global. Masalah global, jadi juga mereka lebih mengerti kan, belum lagi informasi dari televisi kan tentang pembatasan mereka lebih mengerti. Oke, baik. Menarik sekali tentunya berbicara mengenai tentunya mengangkat potensi kain jumputan khas Palembang. Oke, kita kembali ke Bu Santi lagi nih Bu Santi. Mengangkat potensi kain jumputan khas Palembang ini ya. Ini kan bukan sesuatu yang mudah ya Bu ya. Kita kan inginnya kalau bisa ini mendunia begitu ya. Nah, ini hal yang paling krusial mungkin yang dihadapi oleh pemerintah daerah sendiri terhadap agar bisa kita go internasional mengenai tentunya UMKM kita kain jumputan ini Bu. Kalau menurut saya ini karena kita keadaan masih pandemi ya, sekarang dari 2019 2 tahun lebih kita sudah mengalami pandemi yang tentu saja bukan saja Palembang tapi mendunia kan. Dan kalau saya melihat prospek untuk go internasional untuk jumputan ini juga mudah-mudahan lah kalau mudah-mudahan tahun ini ada titik terang dan titik cerah bagi pengrajin. Karena kami kemarin juga sempat juga ada teman juga yang mempunyai butik kemarin kan, ada pengen dia go internasional juga. Jadi saya udah juga bilang sama pengrajin, jadi kami di kelurahan ini
tidak tinggal diam, agar supaya memberikan support kepada pengrajin, yaitu dengan cara kami punya teman, kami punya saudara, dan kami juga punya keluarga yang bisa kami berikan promosi untuk para pengrajin untuk membantu ya gitu ya. Kalau kita secara finansial mungkin kita nggak bisa bantu ya, karena kondisi kelurahan juga tahu sendiri, karena kita kan di bawah naungan pemerintah Kota Palembang, dan juga kita membantu dari kelurahan itu melalui itu tadi promosi kepada teman, saudara dan lain sebagainya, yaitu dengan memberikan motivasi juga kan gitu. Nah jadi ya mudah-mudahan lah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan tahun ini jadi bisa kita pengrajin juga bisa mengembangkan potensi daripada pengrajin itu sendiri untuk go internasional gitu. Mungkin Nah, itu aja. Bu Harni kalau mungkin menambahkan bisa Bu Harni tentang tentunya dari yang disampaikan oleh Bu Santi itu sendiri. Iya benar sekali. Yang pasti selama 2 tahun ini kita stop promosi keluar itu pasti. Oke. Tetapi sebelum-sebelumnya kita sudah berapa kali mempromosikan jumputan Palembang ini. Salah satunya yang sudah bisa menembus pasar luar itu Alicia Marsha. Alicia Marsha ini home decor atau apa ya namanya, home decor ini istilahnya yang bikin sarung bantal, gitu seperti itu. Itu sudah ekspor ke Amerika. Oh sampai ke Amerika. Iya sampai ke Amerika. Itu kan karena produknya homemade ini kan artinya kan dibuat oleh tangan, kerajinannya oleh tangan, bukan mesin yang mengerjakan. Jadi kan memang tidak bisa dalam partai besar. Itu pasti. Kemudian kita juga sudah pernah ajak Intan Songket untuk promosi di mana itu ya, di Rusia ya waktu itu ya, di Rusia. Kemudian juga ya banyak lah. Memang kan karena anggaran pemerintah juga terbatas, jadi setahun itu paling kita bisanya cuma sekali mengajak, itu pun dengan ikut serta dengan Kementerian Perindustrian. Jadi yang punya link keluar itu Kementerian Perindustrian. Nah kita dari provinsi ini ngikut di situ. Nah, karena kalau untuk pameran di luar tuh agak panjang ceritanya, karena kurasinya lah segala macam lah. Nah itu kendalanya. Tapi ya dengan kita bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian itu bisa kita lakukan. Kemudian juga kalau untuk kita bicara produk lokal yang pada masa pandemi ini ya yang kita perkuat daya saingnya dulu lah. Artinya tadi yang branding tadi. Kita kalau bisa yang mereka sudah punya brand-brand itu kita daftarkan HKI-nya agar merek mereka itu memang sudah istilahnya sudah dipatenkan atas nama mereka gitu. Jadi nggak ada lagi yang rebutan merek nantinya. Oh ini punya aku, ini punya aku, ini jumputan aku. Nah, itu. Walaupun sudah ada masing-masing ya Bu ya? Iya, sudah ada masing-masing. Oh Intan Songket ini logonya, ini Intan Songket. Oh yang Adis ini seperti itu. Jadi itu yang kita bantu selama 2 tahun ini. Jadi tidak ada perebutan begitu ya Bu? Iya, tidak ada perebutan. Oke. Ini ada WhatsApp yang masuk ya. Ini kayaknya ke Pak Sofian ya, Pak Sofian katanya. Pak Sofian tadi sempat menyinggung, ini dari Bu Lina di Kalidoni. Assalamualaikum Pak Sofian, narasumber mau tanya nih katanya. Tadi sempat disinggung katanya mengenai filosofi. Itu filosofi seperti apa Pak yang ada di blongsongnya Palembang atau kain jumputannya Palembang itu? Kalau filosofi ya kita juga dapat dari tetua-tua kita dulu kan, bahwa itu mengisahkan antara lain diantaranya kalau di kain itu ada geografis, terus menceritakan si pembuat, terus juga menceritakan lingkungan dan juga tentang kondisi-kondisi zaman dahulu. Biasanya seperti itu diantara itu. Itu salah satu diambil cerita-cerita yang seperti itu ini dituangkan ke dalam kain. Gitu kan. Nah, seperti itu kan contohnya aja salah satu mesti geografis juga. tadi sebut geografis maksudnya seperti apa nih Pak? Geografis biasanya ada di jumputan ya itu ada namanya gelombang itu kan, terus juga biasanya itu maknanya apa tuh gelombang? Biasanya kan ke air. Kita kan kita tahu Sriwijaya itu kan air ya. Hampir 70% perairan ya kalau di Sumatera Selatan. Nah itu kan menggambarkan kondisi geografis. Terus juga di situ ada kisah dongeng Melayu ya kan, ada kisah-kisah dongeng kayak Bidadari menurut Pak Zainal Songket kan saya pinjam namanya itu dia duduk di teratai gitu kan menurut beliau juga.
Jadi banyak, ada juga untuk yang inovasi baru si pengrajinnya sendiri yang membuat filosofi, saya tadi jalan-jalan misalnya ke sini saya melihat ada kembang ini cantik sekali ya, waktu itu dipetik oleh seorang wanita, terus dia terinspirasi untuk membuat motif baru atau inovasi baru, bisa juga baru. Kisah-kisah seperti itu biasanya. Oh, itu menjadi filosofi tersendiri Filosofi gitu ya Pak tersendiri ya. buat yang dia ceritakan. Jadi ya kalau kita beli kain itu kita tuh udah beli cerita dia gitu dah. Gitu kan seperti itu. Iya. Nah, kita ke Bu Harni lagi nih Bu, ada WhatsApp yang masuk ya. Assalamualaikum, ini dari Dinas Perindustrian, pengen tanya nih Bu, katanya apa yang menjadi kendala ketika melakukan pembinaan terhadap tentunya para pelaku usaha? Kalau kendala tuh sebenarnya hampir ya. Iya, dibilang kendala juga bukan kendala, mungkin lebih ke tantangan. Ini masyarakat loh Bu ya. Iya, tantangan. Sebenarnya kalau kita selama ini rasanya nggak ada kendala lah. Nggak ada kendala. Ya. Dimana kan kita menyerap aspirasi mereka maunya pelatihan apa, bimtek apa. Nah ya kita apa kira-kira kebutuhan mereka itu yang kita berikan. Jadi ibaratnya ketemu inilah ya, apa tutup dengan apa botol dengan tutupnya apa seperti itu. Jadi match gitu ya. Jangan sampai kita tuh mereka nggak butuh kita beri. Nah itu yang jadi kendala sebenarnya. Nah kalau selama ini ya dengan kita sering turun ke lapangan gitu, kita lihat apa sih yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi ini, apa yang diharapkan dari mereka, itu yang kita coba tuangkan dalam kegiatan kita gitu. Nantinya yang kita biayai secara melalui anggaran daerah gitu. IPAL kemarin Bu ya. Nah iya kemarin kita wujudkan IPAL, IPAL iya. ya. Jadi kita tuh udah ramah lingkungan. Udah Iya. ramah lingkungan. Iya, Oke. jadi sejak mereka ini jadi sentra itu Iya. banyak sekali kucuran dana ke sana ya. Iya. Mereka punya IPAL, sudah itu IPAL Perkim yang melakukan. Perkim yang melakukan. Jadi dari provinsi Perkim itu yang bikin IPAL, IPAL komunal untuk daerah situ khusus untuk karena mereka itu kan banyak menggunakan pewarna. Nah sebelumnya kan langsung dibuang aja ke sungai. Limbahnya begitu ya, Limbahnya Bu, ya? itu. Nah sekarang mereka punya IPAL, diolah dulu baru dibuang. Oke, jadi Dan itu dibiayai pemerintah juga. Iya benar. Kemudian pemerintah itu kan lewat tangan-tangan pemerintah itu pemerintah bisa menggandeng juga BI atau CSR Bank dari lain, yang lain-lainnya seperti Bank Sumsel segala macam memberikan BUMN. QRIS ya seperti itu ya. Jadi apa namanya yang cashless itu apa namanya tunai itu nggak ada lagi hampir bisa apalagi beli kain harga sekian juta jarang kita nih ngantongin duit Iya, paling gitu. apalagi zaman pandemi paling 200.000 sih dompet jadi cashless itu penting sekali ada kita tinggal transfer tinggal ini nah itu semuanya kerjasama jadi nggak bisa lah di apa sendiri-sendiri ya sekarang itu kan nggak ada lagi yang kami perindustrian kodak kami nggak kata lagi yang Nggak ada. seperti itu tidak ada Tidak lagi ada ego keakuan tidak begitu ada ya, lagi Pak? ego keakuan jadi harus dikeroyok rame-rame dikerjakan rame-rame dengan satu objek itu jadi kan muncul ininya seperti Tuan Kentang ya alhamdulillah ya IPAL ya. iya dapat IPAL ada dermaga kan ya jadi bukan sebagai pusat produksi saja tapi juga sudah pusat wisata di situ kan edukasi dan wisata. Oke. Nah, ini ke Ibu Santi kembali. Ibu Santi. Bu Santi, kita pengen tanya lagi nih Bu Santi. Kendala apa yang dihadapi ketika tentunya yang kaitannya dengan apa yang menjadi keluhan daripada si pelaku usaha sendiri yang ada di wilayah Ibu? Kalau selama ini sepertinya sama yang dikatakan oleh Bu Erni ya, mungkin karena sudah dibina oleh pemerintah melalui perindustrian kota dan provinsi dan juga mendapatkan fasilitas seperti sudah adanya CSR dari BI dan lain sebagainya dari bank-bank ya. Kalau menurut saya itu sebetulnya secara keseluruhan tidak ada masalah dan kendala. Nah, tetapi mungkin dalam segi pemasaran aja, karena waktu pandemi kan 2 tahun kemarin sempat juga ke Pak Sopian sebagai ketua pengrajin di Kelurahan Tuan Kentang ini berkeluh kesah, Bu gimana nih kita ini pandemi ya mudah-mudahan aja tahun depan kita doakan ini supaya ini kan alhamdulillah sekarang bangkit lagi gitu kan. Nah jadi iya Laporan lagi. jadi Laporannya hilang ya. iya. Jadi sebetulnya kalau kami di kelurahan ini sebagai partner dan mitra bercerita bagi para pengrajin. Kalau kami di kelurahan kan sudah nggak ada mau ngasih pelatihan juga nggak bisa kan itu ada tugasnya sendiri atau dari perindustrian kota maupun provinsi. Tapi menjadi perpanjangan tangan Iya daripada. betul. Jadi kita ini adalah perpanjangan tangan dari masyarakat. Ya.
untuk pemerintah dan ke pemerintah lagi. Jadi ibaratnya kita ini adalah ibunya masyarakat. Jadi masyarakat itu ya ceritanya sama ibu. Dari ibu tolong Bu, cari Iya, solusinya gimana gitu ya. kan. Jadi alhamdulillah saya juga berterima kasih kepada pihak provinsi. Baru-baru ini kita sudah dibantu untuk pembuatan IPAL di Kelurahan Tuan Kentang. Jadi alhamdulillah tidak lagi mencemari lingkungan sungai. Jadi alhamdulillah semua yang dilaksanakan oleh pengrajin itu limbah-limbahnya sudah ada IPAL. Sudah ada IPAL. Ya, jadi selain itu untuk masalah ini ya, untuk limbah ya, dan untuk dari pengrajin sendiri melalui CSR, BI ataupun dari bank-bank lainnya mungkin memberikan kucuran dana untuk biaya produksi daripada pengrajin itu aja. Para pengrajin. Ya. Oke, baik. Ke Pak Sofyan kembali. Pak Sofyan tadi kalau kaitannya dengan tentunya produksi daripada kain jumputan itu sendiri kan, itu kan punya motif, kemudian juga tadi filosofinya sudah dijelaskan. Kemudian pewarnaan gitu kan, ini kan menarik semua di warna. Ini ada nilai filosofi sendiri tidak mengenai warna itu, antara perpaduan warna satu dengan warna yang lain, Pak. Ya. Kalau warna kita kembali ke budaya lagi ya. Ke budaya lagi. Kalau Oke. kita orang Palembang ini Merah. senang warna tabrakan. Tabrakan, benar. Mana-mana. Tapi kalau pasar kita ke Jawa ya kita harus pakai yang soft gitu Soft, ya. ya. Apalagi kalau kita ekspor ya, mereka lebih senang warna-warna Alam. kayu ya, warna-warna Iya, alam ya. warna alam ya. Nah itu jadi kita lihat pasarnya juga kan mau kemana. Jadi artinya Pak Sofyan sudah tahu nih kira-kira pasar yang mana yang sesuai dengan keinginan daripada pasar itu sendiri. Pasar itu sendiri. Tapi sebenarnya ada juga yang dari Jawa yang pengen nyoba warna-warna Sumatera gitu kan, yang keras-keras kan. Mereka juga senang sebagian gitu kan. Tapi kalau Palembang sih merah Bu ya. Merah, Ungu kuning. ya. Kuning. Ya. Itu kan warna-warna yang melambangkan kesejahteraan. Jadi ada kepada kepada kekayaan budaya Sumatera Selatan itu sendiri ya Bu ya. Ini saya tuh menarik dengan Bu Harni tadi sempat nyinggung mengenai apa tadi ya, kucuran dana gitu ya. Jadi kalau udah ngomong kucuran dana, ini kucuran dana itu yang diberikan kepada UMKM sendiri itu seperti apa Bu dari pemerintah daerah? Kalau untuk kami Dinas Perindustrian kami tidak pernah memberikan kucuran dana. Oke. Itu karena kami sifatnya lebih ke teknis ya, Teknis bimbingan ya? teknis. Tapi kalau untuk kucuran dana itu biasanya kita gandeng melalui KUR. KUR-nya dari bank-bank pemerintah ya, dari bisa dari Bank Sumsel, bisa Berarti dari berarti Dinas Perindustrian sendiri menjadi perpanjangan tangan juga untuk ke bank Iya tersebut benar, ya, Bu, ya? kita bisa memberikan kalau memang kita dibutuhkan sebagai penjamin, nah kita siap. Biasanya mereka butuhnya surat keterangan bahwa benar nggak mereka ini punya usaha seperti itu bisa kita keluarkan surat rekomendasi bahwa mereka memang usaha kecil atau UMKM seperti itu. Oke, jadi kucuran dananya seperti itu ya bentuknya ya. Jadi bukan langsung ya. Oke, baik. Kita sudah hampir berada di penghujung nih Bu ya. Kita minta mungkin apa yang menjadi tentunya pesan ataupun juga harapan begitu ya. Mungkin ke Bu ini dulu Bu Santi ya. Iya. Apa yang menjadi harapan ya? Kalau harapan pasti yang baik-baik aja ya. Ya. Ya harapan kita sebagai kepala wilayah di Kelurahan Tuan Kentang, kami itu berharap mempunyai keinginan agar supaya para pengrajin yang ada di Kelurahan Tuan Kentang ini semuanya bisa go internasional. Wah, Amin. amin, Ya, insyaallah nah mudah-mudahan aja karena saya lihat juga prospeknya bagus. Oke. Para pengrajin ini sudah mempunyai pangsa pasar sendiri. Jadi kami di kelurahan ini sebagai kepala wilayah ini mendukung dan memotivasi, memberikan support aja gitu. Dan harapan kami agar supaya para pengrajin ini bisa memanage perusahaannya, kualitas perusahaan yang ya. jelas kualitas ditingkatkan dan juga agar bisa go internasional. Go internasional. Iya. Kemudian pesan untuk masyarakatnya apa nih Bu? Kalau pesan untuk masyarakat, ya masyarakat di Kelurahan Tuan Kentang itu sendiri mempunyai efek yang baik juga karena adanya industri di sana ya. Jadi mudah-mudahan aja dengan adanya sentra industri kain di Kelurahan Tuan Kentang ini bisa juga masyarakat itu bisa jadi meningkatkan kesejahteraan iya gitu. meningkatkan kesejahteraan. Artinya masyarakat itu bisa menjadi tenaga kerja daripada pengrajin itu kan. Jadi bisa masyarakat bisa dirangkul untuk menjadi
tenaga kerja dan bisa menghidupi masyarakat itu sendiri. Artinya memang benar-benar bisa menjadi peluang usaha ya Bu ya, Iya. atau membuka lowongan kerja begitu ya Bu. Iya, ya, di betul. sana. Jadi dengan adanya sentra industri itu kan bisa menjadikan lowongan kerja bagi masyarakat sekitar kan Iya. gitu. Jadi masyarakat yang selama ini pengangguran, yang nggak punya edukasi, yang Iya. nggak mau sekolah, jadi bisa dimasukkan menjadi tenaga kerja. Tenaga kerja. Karena anak-anak seperti itu, seperti Pak Sopian sendiri, kami bersama dengan Pak Sopian sudah banyak itu anak-anak yang selama ini nggak mau sekolah secara legal, secara ini dia diajak, dirangkul, dia mau gitu. Mau. Seninya tinggi, Mas. Ya, Seninya bahkan tinggi. keluar inner beauty-nya, apa? Inovasi-inovasi dari anak-anak itu untuk mengeluarkan seni-seninya mereka itu. Seninya mereka ya. Iya, Oke. jadi artinya anak-anak seperti itu kan mungkin mereka secara formal tidak mau belajar, tetapi secara inovasi mereka ada gambaran sendiri di Gambaran dalam sendiri. pikiran mereka. Jadi sehingga menjadi masyarakat itu bisa dirangkul gitu. Oke, baik. Kita ke Pak Sopian dulu ya Bu Iya. Hani ya. Oke, Pak Sopian. Apa yang menjadi harapan dari Pak Sopian dan juga mungkin pesannya kepada masyarakat nih Pak Sopian? Harapan saya Sebagai pelaku sekaligus usaha ya. pesan lah pelaku usaha Iya. ya. Gunakanlah produk daerah. Lebih besarnya lagi kita gunakan produk nasional agar kita terhindar dari krisis ekonomi. Kalau kita Jadi bangga dengan produksi sendiri. produksi Ya. sendiri juga itu sebagai yang muter di sini lah uangnya dalam itu kan nggak kemana-mana aja. Cinta kan, produksi ada dalam cinta negeri. produksi dalam Oh, negeri aku gitu. cinta Indonesia, aku cinta produksi Di Indonesia ya. Indonesia ini semuanya ada sudah. Semuanya ada. Apalagi daerah-daerahnya kan punya Aha. potensi-potensi luar biasa sekali. Jadi pesannya seperti itu ya. Jadi jangan cuma lebih mementingkan yang di luar dengan brand-brand di luar, tetapi tidak mengutamakan yang di dalam begitu ya, Bu, ya Pak ya. Oke, baik. Silakan Bu Harni. Ini harapan dan juga mungkin pesannya Bu Harni sendiri. Ya, kalau harapan kita ya UMKM kita ini tetap tumbuh ya, tetap Amin. berdaya saing, tetap bisa go internasional, meningkatkan kesejahteraan mereka, lingkungan mereka, untuk masyarakat. Kemudian juga kita berharap masyarakat itulah yang harus memakai produk kita sendiri, Oke. bangga buatan Indonesia. Bangga buatan Indonesia. Jadi pakailah jumputan di setiap ada kesempatan. Kalau kami di Dinas Perindustrian, setiap kami keluar daerah itu kami pasti pakai jumputan, Bu. Kami tidak lagi menggunakan batik atau batik yang lain ya, Iya. kecuali batik Iya. jumputan yang kami pakai, batik jumputan atau tenun. Jadi itu paling tidak kami memberikan contoh untuk kami sendiri bahwa kami bangga dengan buatan Indonesia. buatan Dan lokal kita. Iya, betul. Go lokal, dari lokal go internasional. Oke, dari lokal akhirnya go internasional. Baik, terima kasih untuk para narasumber yang luar biasa yang sudah hadir pada kesempatan di pagi hari ini tentunya dalam acara kita yaitu Beranda Nusantara. Untuk kesempatan di hari ini edisi Selasa 24 Mei 2022. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Bu Santi Manora SIP, kemudian juga Bu Herni Badewasta STMSI dan juga Bapak Sofian Chandra selaku pelaku usaha. Terima kasih banyak untuk kehadiran, untuk informasi, untuk edukasi yang sudah diberikan untuk tentunya masyarakat dan juga pendengar RRI di mana berada. Sekali lagi terima kasih dan selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Beranda Nusantara. Beranda Nusantara, usaha maju, kita mendunia.